Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hadirin rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang maha segala-galanya dan menganugerahi kita segala-galanya yang kita butuhkan, termasuk kesehatan. Ya, pelihara kesehatan itu rezeki sangat anugerah yang sangat besar bagi kita. Saya 7 bulan kurang lebih divonis syarat terjepit, subhanallah, yang menyebabkan tidak bisa jalan jauh, tidak bisa berdiri lama dan bagian hal lainnya. Oleh karena itu saya mohon maaf tidak menyampaikan ceramah dakwah Islam pada kesempatan ini, hanya ingin berbagi keresahan, semoga memberi manfaat kepada saya sendiri. Hainakumullah, kalau saya buka di Google, kata Pak Prof. Waladin, banyak kita temukan artikel berkaitan dengan bagaimana konsep Islam dalam menyikapi sakit dan penyakit. Dan memang ternyata memberi inspirasi, motivasi yang sangat besar kepada kita semua ketika kita banyak membaca Al-Quran dan Sunnah Rasul berkaitan dengan sakit. Karena sakit itu kan sunatullah atau bagian dari takdir. Dan kita semua pasti pernah mengalami sakit, baik ringan, sedang maupun berat. Bahkan sakit menjadi penyebab kematian itu sendiri. Pernah kita gempa, pernah menakjubkan beberapa tahun lalu dengan COVID. Dunia heboh tentang satu penyakit luar biasa. Ini menunjukkan bahwa apapun dalam dunia ini, termasuk diri kita, termasuk dalam tubuh saya, organ-organ tubuh saya itu masih milik Allah dan masih kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya belum menguasai dan belum memiliki, belum menghendaki apa yang saya hendaki. Ini saya baru sadari setelah 64 tahun. Kurang lebih 40-60 tahun lamanya saya merasa kuat, merasa sehat, dan lupa menjadi takbur, sombong, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teman-teman tahu pemain bola. Main bola dan saya pertahanan, benteng pertahanan. Pertahanan itu logikanya bola bisa lewat, orangnya nggak bisa lewat. Kalau pertahanan boceng, kalau sudah meliuk-liuk dari tengah sampai di pertengahan pertahanan, garis pertahanan, gitu nggak boleh lewat. Atau karena luar Umi, Pak Profesor Dr. Hasyim Khalid, kalau dari kanan menyusur melewati 3-4 pemain sampai di pertahanan, gitu. Artinya bahwa itu bagian permainan. Dan saya merasakan sakitnya ini, kaki saya di kanan menjalar ke bawah. Kalau berdiri begini sudah nyeri, ngilu, kebas. Saya baru sadar kalau ternyata selama muda itu banyak dosa-dosa, banyak kesalahan yang kita lakukan dan tidak beristighfar dan tidak mau ampun. Ini semua bahagian daripada mekanisme Tuhan, boleh jadi insya Allah, untuk menghapuskan dosa-dosa atau penebus dosa. Karena sakit itu kan kata beberapa ulama, sakit itu harus diterima sebagai satu takdir. Bahagian dari Allah telah tentukan sejak sebelum kita lahir. Pak Ilyas Umar harus sakit nanti pada tahun sekian atau umur sekian. Itu sudah kodrat. Yang kedua, sakit itu kan terima sebagai karunia Allah SWT. Sebagaimana Nabiullah Sulaiman, kita mendapat sesuatu yang sangat menyenangkan baginya, hanya bisa mengatakan haza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku. Boleh jadi mengujiku, ashkuru am akfuru.
Apakah saya termasuk orang bersyukur atau termasuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Meskipun ayat ini berkaitan dengan ketika ada seorang hamba Allah yang tiba-tiba menyulap istana Ratu Balkis, tiba-tiba di depan Nabiullah Sulaiman. Saya katakan haza min fadli rabbi. Ini kehendak Tuhanku. Boleh jadi penyakit juga begitu, tidak salahnya kita katakan itu. Ya Allah, boleh jadi ini karunia dari Tuhanku. Karunia Allah kepada saya. Karena penyakit itu kan kata ulama-ulama adalah satu proses pembentukan karakter yang luar biasa. Dan saya rasakan itu. Yang pertama paling tidak, kita sadar bahwa apapun yang terjadi pada organ-organ tubuh kita itu milik Allah, kuasa Allah. Dan Allah menghendaki apa menghendaki. Kata Allah, ma'asabaka min hasanatin famin Allah. Apapun yang menimpa atau yang kau rasakan dari kebaikan-kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat, sempurna, lengkap, bisa apa saja itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah itu. Yang kedua, wa man asabaka sayi'atan min nafsika. Kalau ada sesuatu keburukan yang menimpa kamu, itu dari kamu sendiri, dari perbuatanmu, dari ulahmu sendiri. Ya bisa jadi contoh tadi itu nebas kiri kanan ketika di lapangan. Tapi kata orang kita di UMI itu permainan bukan kasar, tapi keras gitu. Oleh karena itulah apapun yang menimpa kepada kita sebagai satu yang kita anggap kebaikan, alhamdulillah, syukurlah, ini karunia Allah. Kalau ada keburukan, ada sesuatu yang tidak menyenangkan, terima bahwa ini dari saya sendiri. Agar supaya bisa membentuk karakter, pentindak karakter yang bisa terbangun adalah kita sabar. Sabar dan ridha untuk itu. Kalau sabar itu, ada kesadaran untuk tidak bersangka buruk atau tidak bereaksi negatif kepada sesuatu yang lain. Jadi kita positif menerimanya. Jangan pernah mencaci, mencerca Tuhan hanya karena sakit kepala, sakit gigi. Jangan bersangka buruk kepada Allah hanya karena sakit. Karena sakit adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka dan demikian, pastilah kita meridah. Ridha menerima apapun dari Allah. Oleh karena itulah, jangan mengurangi aktivitas kita. Kalau sakit, semua kita mesti bisa lakukan. Kalau saya naik motor ke kantor, orang tidak sangka saya sakit. Kalau saya berdiri atau sebagainya, orang tidak sangka sakit. Hanya Allah dan saya sendiri. Biasa ibu mengatakan, "Maaf tiga, terasakan ya Tuhan." Saya bilang, "Allah doa nih, supaya Allah tidak memberikan kamu sama yang saya rasakan." Tidak usah dikomentar tentang itu. Tidak bisa dibahasakan sakitnya gitu. Tapi karena reda dan sekaligus kita sabar menerima, ya innallaha ma'as-sabirin. Allah menyertai kita dalam berbagai kesulitan dan kesukaran itu sendiri. Termasuk saya alami. Boleh jadi karena Allah nugerahi saya kemampuan bersabar dan kemampuan untuk meredahi apa yang diberi, ya alhamdulillah masih bisa beraktivitas. Kata dokter, kami heran Pak, masih bisa jalan, masih seperti ini. Kalau lihat fotonya, rasanya itu sisa berbaring dasar tertidur. Wallahualam. Oleh karena itulah, karakter yang terbangun dalam satu sakit itu kita harus merasakan sabar dan tawakal kepada Allah dan reda kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentunya adalah sifat yang bisa lahir dari satu pendidikan sakit itu adalah ikhtiar. Ikhtiar dan tawakal. 7-8 bulan saya berobat. Kalau obat yang menyembuhkan, saya sudah sembuh. Saya diberi obat oleh dokter sampai 9 jenis. Minum. Terus. Kata teman-teman hati-hati, ginjal dan sebagainya. Ya itulah ikhtiar. Ada tukang urut, di mana tukang urut dibawa saya pergi. Gitu ya, untuk mengurut. Ikhtiar untuk sembuh, karena kita ingin sembuh. Gitu ya. Dikretek. Ya, di apa kesenangan. Pokoknya banyaklah. Di Paru mau antar saya untuk itu. Insya Allah gitu ya.
Terakhir anaknya Pak Pransang antar saya, Pak ada di sana Ustaz, Bapak sehat apa sebagainya. Pergi lagi. Dan alhamdulillah ya nikmat nyaman. Setelah itu tidak lagi kembali seperti semula. Karena memang kata Nabi kan seperti itu, bahwa apa namanya, lekul indah indawan. Setiap penyakit itu ada obatnya. Iza asaba ada andai, kalau bertemu sejalan obat dengan penyakit, barang bismillah akan sembuh dan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sakit janganlah yang apatis, kerja terus, istirahat terus. Pagi berenang gitu ya. Ke rumah sepeda statis gitu ya, dan sebagainya lah. Apa saja kita lakukan untuk melihara kesehatan, karena itu perintah Nabi, suruhan Nabi. Setiap penyakit ada obatnya. Tadawo, berobatlah gitu ya. Tetapi tidak sembuh-sembuh seperti itu. Oleh karena itulah kata Nabi SAW, wa iza maridtu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Jadi kembali ke Allah lah. Karena Allah yang menciptakan segala-galanya, selama ini melihara segala-galanya, dan baru kali ini diberi satu ujian. Karena memang sakit juga itu, kata Allah kan seperti itu juga. Dalam Al-Quran disebutkan juga bahwa apa namanya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah walaina turja'un. Saya menguji kalian semua dengan keburukan dan kebaikan, fitnah sebagai ujian, dan kepada Allah kita kembali. Oleh karena itu kalau saya merasakan keburukan saat ini, ya kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu. Oleh karena itulah karakter Allah adalah karakter bagaimana kita bisa berikhtiar semaksimal mungkin tanpa menyerah apapun bentuknya dan perubahan apapun juga. Yang ketiga paling tidak adalah doa dan zikir. Kita diajari oleh Allah hidayah baru kita banyak berzikir. Saya setiap minum obat ditajar teman-teman, ya sebelum makan obat kamilah minum obat, bahwa itu syifa bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Baraun bismillahi azza wa jalla. Saya baca terus gitu. Atau paling tidak minum air, baca lagi. Allahumma ja'al ma'atahura lillahi nuran sifaan nafi'an wadawaan najian. Wah, banyak sekali doa saya hafal. Artinya paling tidak setiap ada apa lagi dibertai doa saya hafal lagi. Dan saya minta kepada ya Allah, apapun saya baca, campakkan bacaan itu ke hati saya agar saya bisa menghafal dan mengingat. Dan ternyata mudah saya hafal. Subhanallah, dulu tidak bisa menghafal. Makin tua makin tidak bisa. Dan sekaligus sikir-sikir. Ya alhamdulillah dulu kan saya katakan saya merasa sombong, takabur. Tadi itu kalau apa saja tidak pernah istighfar, tidak pernah merasa apa kepada Allah. Jalan dengan sehatnya, jalan dengan kuatnya. Sekarang subhanallah Allah mengajarkan untuk sikap. Setiap jalan kalau sakit, astagfirullah ya Allah, Allahumma sini kuatala quwwati Allah. Ya Allah tambah kekuatan dari kotamu ya Allah. La haula quwwata illa billah. Pokoknya keluar dari hati mulut kita selalu zikir-zikir. Kata ibu istri, itu berarti tidak ikhlas kita berzikir, karena kita berzikir tujuannya untuk itu. Saya bilang Allah tahu, Allah Maha tahu tentang itu. Ikhlas tidak ikhlas berzikir, wallahu alam. Kekasih Allah, karena itu yang penting saya mau berzikir. Karena memang tuntutan berzikir kena sakit untuk itu. Banyaklah, apalagi setiap apa, ya Allahu ya Azim, ya Allahu ya Salam, ya Rahman ya Rahim, ya Rabbal Alamin. Tambah lagi, ya Hayyu ya Qayyum, ya Qayyum yang matin, ya Rahman ya Rahim, ya Dzul wal Ikram. Atau apa saja, sebut-sebut nama Allah. Karena kita biasa baca itu ya. Fazkuruni askurkum. Washkuru atakfurun. Kata Allah, kalau kau ingat saya ingat kamu. Dan bersyukur kepada aku, jangan kafir, jangan ingkar. Dan itu inspirasi motivasi untuk selalu melakukan hal seperti itu.
Oleh karena itu dulu kalau saya di terapi atau saya olahraga paling 1, 2 sampai 8 ulang lagi. Sekarang balik lagi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, billah. Gerakan-gerakan saya naik sepeda status di rumah mengaji itu. Baca Al-Fatihah sampai habis mau baca. Itu Qurannya, bukan lagi jam. Itu semua kurnia Allah. Petunjuk Allah agar sakit itu kita reda menerima dan yakin bahwa itu mekanisme Allah kepada siapa saja untuk mengantar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sakit itu saya katakan tadi adalah penyebab salah satunya kematian. Ada satu riwayat hadis qudsi saya pernah baca saja di WA, kiriman WA. Itu malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel ketika ditunjuk untuk menjadi pencabut nyawa, menolak. Ada riwayat puluhan tahun, ratusan tahun memohon kepada Allah, ya Allah jangan saya. Karena kalau saya, bagaimana saya menjadi orang, menjadi makhluk yang sangat terhina. Apalagi saya cabut nyawanya para nabi, saya menjadi orang, menjadi makhluk yang paling dibenci. Kata Allah, tidak usah khawatir. Kau tidak akan dicaci. Karena saya akan ciptakan sebab-sebab kematian. Dan siapapun yang mati tidak menyalahkan kamu. Tidak mengatakan, ini malaikat pencabut nyawa. Ini orang pencabut membunuh orang. Dan jangan sekali-sekali kita mengatakan bahwa Allah pembunuh. Meskipun Allah itu Yuhyi wa yumit, maha menghidupkan, maha mematikan. Tapi etika dan tidak boleh kita katakan Allah pembunuh. Ada sebab-sebab kematian. Setiap orang mati yang dibicarakan Allah, oh jantung, oh stres, oh kecelakaan, oh karena apa sudah terjepit dan sebagainya. Subhanallah. Oleh karena itulah mari kita untuk menyadari bahwa sehat itu kuasa karena Allah. Sakit itu sama juga kuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga insya Allah berikan sehat kita kepada kita semua agar sehat. Yang terakhir juga, karakter melahirkan rasa simpati. Allah menggerakkan orang-orang untuk bersimpati kepada orang sakit. Saya merasakan itu. Saya bolak-balik duduk, cari tempat duduk, rasa kesulitan. Maka ya Allah menganugerahi Pak Prof. Bahar Maila, rezeki yang banyak, dibelikan kursi. Subhanallah. Dan banyak teman-teman berpati datang, Pak Prosmas datang, menyapu-nyapu dengan saya, sabar kita, insya Allah sembuh. Dan memang Allah juga kita untuk menjaga orang sakit. Itu Allah gerakan hati kita untuk bersimpati kepada orang sakit. Dan orang sakit makin mudah untuk memohon maaf. Kalau ada kesalahannya. Saya serah banget, saya belum pernah memohon kepada Pak Prof. Hasbudin Khalid dengan secara langsung. Atau ada saat. Tapi paling tidak, beliau tidak pernah merasa saya pernah menyakiti. Dia tidak pernah merasa saya bermusuhan. Tapi merasa bahwa inilah bahagian daripada mekanisme hidup sendiri. Tapi dengan simpati itu, dengan sosial itu, kalau orang banyak kepada kita berperan untuk minta maaf kepada orang tersebut. Terakhir beberapa hari yang lalu, Pak Prof. Paladin tiba-tiba datang menyapu pundak saya. Mengatakan, mari nih Ustaz. Saya bilang, Prof. Permanen ialah satu. Warahmani ta'ala. Itu tadi yang saya baca. Ada langsung mengatakan, kulluman alaiha fan. Wajah bakar berjajal ikram. Semua itu akan punah. Kita semua mau mati. Kita menunggu waktu saja. Dan sebab apa? Wallahu alam. Oleh karena itulah, mari kita merespon hidup ini dan respon ilahi. Allah segala-galanya dan kita kembali ke Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.